Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Ini yang Google Meet, selamat sore semuanya. Bagi yang Google Meet. Oke. Oke. Oke ya. Sekarang kita kembali lagi bertemu di pertemuan kedua dan kita sudah melewati di pertemuan ke-1. Saya harap teman-teman masih semangat dan masih lebih powerful. Ya, literally teman-teman ya sekarang masih dalam keadaan puasa, tapi saya harap buatlah energi teman-teman 60% lah, 60% saja. Walaupun tidak 100%, saya harap bisa memaksimalkan 60% energi teman-teman semua gitu. Oke, dimana pada pertemuan kedua ini kita next. Seperti biasa untuk persyarat pengetahuan, teman-teman perlu diketahui harus apa aja yang diketahui teman-teman: dasar pemrograman, tipe data, struktur kontrol, function, method, logic, algorithm, array, recursion. Ya, di sini siapa ya? Kenapa? Oh iya, pasti memang gara-gara kita kayak gini nih, pasti ini. Ya udah nggak usah kayak gitu lagi. Ya, terima kasih Mas. Nah ini nih kan kadang langsung lepas dia. Memang dia nggak boleh nih kayak gini dia. Apa? Langsung tampilkan layar besar gitu. Harus kayak gini nih contohnya nih. Oke, nggak apa-apa. Ya, Ipan ya kita lanjut lagi. Oke, next kita lanjut. Sudah kelihatan kan? Sudah. Oke, terima kasih Mas. Oke, konsep kita lanjut lagi. Jadi teman-teman juga harus tahu nanti rekursi dasar, time complexity dan problem solving, dan bagaimana analitik logic. Nah, seperti biasa kita kan sudah mengenal struktur data dan kompleksitas algoritma, dan kemarin memang belum sempat semuanya kita pelajari. Dan ini saya akan next lagi untuk melanjutkan kemarin sambil ada pembelajaran yang baru di pertemuan kedua ini, karena saya harap yang kemarin itu sangat perlu dipelajari, karena itu kalau kita tidak belajar secara struktur itu basicnya yang harus kita pelajari dulu gitu istilahnya, biar nanti dari basic ke advance dan nanti lebih ke level high gitu istilahnya. Nah, seperti biasa dan nanti pertemuan kedua kita belajar yaitu array dan operasi dasar. Sebenarnya di pertemuan ke-1 kita sudah belajar mengenai array dan operasi dasar. Namun, itu kan istilahnya pengenalan array bagaimana, pengenalan operasi dasar bagaimana. Nah, ini kelanjutannya. Even di pertemuan ketiga nanti udah beda lagi konteksnya. Nah, jadi nanti kan pertemuan ketiga start dan Q. Nanti itu. Tapi di pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua ini masih saling collaboration. Nah, oke, saya lanjut lagi. Seperti biasa, teman-teman kerjasama, saya kerjasama, aturan pembelajaran dimulai. Tolong fokus penuh. Ketika ada yang mau ditanyakan, tolong diangkat kaki. Kalau tidak mau berbicara, tolong di unmute. Tidak mengganggu keberlangsungan sesi, mengisi feedback setelah dipersilakan, berpartisipasi aktif. Nah, seperti biasa pengisian feedback seperti teman-teman sudah tahu dan tidak perlu dijelaskan lagi apa poin-poinnya, mungkin teman-teman sudah tahu. Kita next lagi. Nah, untuk agenda kita hari ini yang pertama adalah pengenalan kompleksitas algoritma, big O notation, built-in method di bahasa pemrograman JavaScript, dan yang keempat sesi tanya jawab, dan kelima pengisian absen dan feedback. Sebelum dimulai nanti pada sesi tersendiri untuk menanyakan dasar konteks slide, catat dan gunakan halaman setiap slide-nya. Oke, kita start.
Kemarin kan ini saya sudah jelaskan pengenalan kompleksitas algoritma. Kita sudah lewat ini ya. Tapi ini saya jelaskan lagi, biar mengulang lagi. Nah, jadi untuk kompleksiti algoritma itu secara ukuran itu mengefisiensi sebuah algoritma atau algoritma. Jadi, literally ada dua sebuah kompleksiti, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nah, nanti kita pelajari hal seperti itu ya. Ini masih kelihatan ya. Masih kelihatan. Oh, kita sebentar ya. Ini kita lihat juga nih. Oke. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu kompleksitas waktu dan space complexity. Nah, jadi untuk big O notation itu digunakan secara mengukur seberapa cepat algoritma kita berjalan dan pasti jumlahnya datanya selalu bertambah gitu, teman-teman. Nah, kita lihat nih. Ini sudah kita pelajari kemarin ya, konstan kan? Ini yang terakhir kan? Yang kita sudah pelajari. Jadi teman-teman semua pasti sudah paham dan mengetahui bagaimana untuk mengenai konstan ya. Itu kompleksitas konstan. Nah, dan yang kita akan pelajari itu yang sekarang yaitu kompleksitas linear. Artinya waktu bertambah seiring akan meningkat atau jumlahnya datanya itu bertambah terus-menerus. Contohnya, kita mempunyai data 10, namun event 10 yang akan diproses. Kalau kita mengolah datanya 1000, ya 1000 diproses. Jadi istilahnya waktu bertambah seiring berjumlahnya data. Oke, kita langsung aja coding session karena pelajaran kita ini lebih banyak coding session ya. Jadi kalau tidak di coding session ya nggak nanti apa sih, seperti apa sih kegunaannya gitu, istilahnya bertanya-tanya gitu. Oke, kita next langsung ke coding session. Oke, di sini kita aja buat folder ya, bebas ya. Ini kita buat folder aja. Kita buat aja di sini loan 2. Masuk ke foldernya, silakan teman-teman buka Visual Studio Code. Ini tadi linear ya. Sini kita buat aja linear.js. Ini kita copy paste aja biar cepat ya. Saya ingatkan kembali teman-teman, di era zaman sekarang ini artificial intelligence ini ya, teman-teman jangan terlalu fokus ke sintaksnya gitu. Maksudnya sintaks programming ya. Kalau sintaks programming itu banyak ya. Kalau teman-teman hafal, ya mau nggak mau nanti stucknya di situ terus gitu. Teman-teman menghafal gitu, terus menghafal. Karena kalau dalam program itu nggak dihafal gitu. Yang penting konsepnya tahu gitu. Apa arti kodenya ini? Karena kalau kita nggak tahu membaca kodenya ini, ya kita nggak bisa sama sekali gitu. Harus tahu membaca kodenya ini apa artinya. Contohnya nih, apa ini artinya function, apa artinya ini variabelnya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman itu kan seperti saya bilang, ya bukannya kita bagaimana ya, bukannya kita
saya melarang bagaimana untuk AI ya istilahnya. Apa kan kalau AI ini kan kayak gini kan gampang ya mencari kayak gini ya. Buat kode, buatkan saya kode function cetak semua yaitu menggunakan kompleksitas literal gitu istilahnya. Trap cepat selesai. Tapi konsepnya nggak tahu. Bisa aja kita cari konsepnya bagaimana. Apa konsepnya ini? Bagaimana? Nah itu istilahnya kan. Nah itu ya saya selalu bilang kalau AI itu jangan terlalu skeptis kita gitu. Menjadi asisten kita. Nah oke, kita next lagi ke ini. Ini kelihatan ya. Mungkin kita perdekat lagi. Oh, ini terlalu dekat. Segini masih kelihatan ya? Oke. Nah, di sini kita mempunyai sebuah fungsi. Ingat, kalau belajar codingan harus tahu bahasa Inggris. Tapi ya kalau bahasa Inggris sekarang ya udah enak ada translate. Namun ya pasti harus diwajibkan. Nah, kita mempunyai sebuah function. Function itu adalah sebuah fungsi. Nah, di dalam sebuah fungsi ini kita mempunyai sebuah fungsi namanya cetak semua. Nah, di sini saya buat bahasa Indonesia ya. Seharusnya bahasa pemrograman yang baik yang ditulis maupun file maupun kode itu harus bahasa Inggris. Jadi itu literally-nya ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman nanti ada bekerja dengan teman yang lain, mau orang Indonesia dengan orang Indonesia, itu kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia itu udah dianggap ini orang nggak tahu ngoding gitu. Wajib langsung. Ya tapi kalau kita belajar, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau buat kita codingan kita sendiri, bukan tim, it's okay, no problem. Karena kode kita tahu kita yang sendiri yang tahu. Nah, namun kalau kita kolaborasi, kode kita harus tahu orang lain, karena namanya kolaborasi kan. Nah, seperti itu. Ya walaupun bekerja dengan orang Indonesia dengan orang Indonesia, apalagi teman-teman remote dengan luar negeri ya jadi event ya pasti harus bahasa Inggris gitu. Nah oke, di sini kita buat sebuah fungsi. Nah di sini teman-teman kalau dalam kurung itu namanya parameter. Parameter ya, parameter ada parameternya apa nih yang mau kita isi. Contohnya parameternya name, nama contohnya. Nah di sini saya buat array. Nah baru kita buat apa ini? Kalau teman-teman udah belajar for itu apa? For looping. Apa for? Ayo. For itu apa? Ayo. Lah. Udah belajar loh. For itu apa? Untuk apa? Ya siapa yang tadi? Ayo, apa kurang jelas? For itu untuk ya gimana mas ya coba for itu untuk oke dia kok nggak jawab lagi ya. Oke, for itu untuk looping. Teman-teman udah belajar looping kan? Sudah. Looping itu apa? Buat apa? Ya, mengulang. Benar sekali. Selain for apa lagi? Kalau ngelooping. Ya, benar. While. Will, ya benar. Ada lagi selain itu? Ngelooping. Oke, kita next saja lagi. Nah, di sini kita mempunyai let, yaitu let itu kan variabel. Variabelnya di sini kita buat i sama dengan 0. Kalau lebih dari dia nanti ada lebih dari 0, maka dia langsung ditambah terus-menerus di looping. Jadi berapa nanti untuk yang dicetak gitu contohnya. Sesuai dengan lengthnya gitu.
Nanti dia selalu mencetak dalam variabel i-nya ketika lebih besar dari 0. Baru ditampilkan hasil array-nya. Contohnya di sini kita nih buat nih. Kita buat di sini let mahasiswa. Oh, bukan di sini. Bukan di sini. Kita buat di sini let mahasiswa sama dengan, nah di sini kita buat array. Contohnya di sini kita buat Budi, di sini kita Asep dan Tony contohnya. Baru kita buat kita panggil sebuah functionnya cetak semua. Nah di sini kita panggil nih cetak semua. Baru panggil mahasiswa. Nah apa ini hasilnya teman-teman? Mempunyai sebuah fungsi yaitu bernama cetak semua. Nah kita panggil array sebagai parameter. Nah ketika dia i-nya lebih besar dari 0, maka dia selalu ditambah sampai dia benar-benar lebih besar dari 0. Baru dia ditampilkan di konsol untuk terminal. Apa tuh? Array-nya diambil nih, array-nya i-nya nih. Nah kalau ini kita panggil bagaimana nih? Apa tuh? Oke. Yang lain ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Nah di sini kan kita buat sebuah variabel baru yang bernama mahasiswa, di mana nilainya kita ambil yaitu tipe data array. Isinya itu Budi, Asep, Tony, dan kita panggil sebuah function dan kita ambil sebuah variabel mahasiswa. Nah kalau kita lihat hasilnya, kita buat aja sini not panggil file linear, tinggal tab aja biar cepat, enter. Oh, ini kok nggak kelihatan. Kita clear dulu. Budi, Asep, dan Tony. Kenapa itu bisa keluar kayak gitu? Ya siapa? Titi Sadilai ya, silakan. Karena tadi ingatnya nol ya Pak. Sehingga saya nol itu dari Budi. Nah habis Budi selanjutnya. Ya gimana? Karena kalau saya lihat dari koordinatnya itu ini kan tadi Pak bilang Pak bahwa dari atas ini itu kan nol ya. Oke. Karena nol itu berawal dari Budi, jadi yang muncul itu Budi Asep Tony. Benar nggak Pak? Iya benar. Oke. Kayak gitu konsepnya oke. Masih nanti saya jelaskan lebih detailnya lagi. Oke ya terima kasih. Nah kalau kita buat satu apa nih yang keluar? Asep, Tony. Coba kita lihat. Kenapa Asep dan Tony? Karena dia mengambil dari angka satu Pak. Angka dari 1. Kurang tepat. Udah benar, tapi harus tepat. Oke. Benar. Masih kurang tepat. Ayo, berpikir secara logika. Ada lagi? Nah, oke. Dari Titisan, dari Mas siapa tadi? Semua itu udah benar. Namun penjelasannya kurang tepat. Gini. Kalau kita buat 0, di sini kan ditampilkan Budi, Asep, dan Tony tadi kan? Kenapa? Karena array-nya itu kan dimulai dari angka indeksnya itu 0. Karena di sini ketika i-nya indeks ya, i itu indeks, tapi saya singkat i, indeksnya itu lebih dari 0, maka tampilkan keseluruhan
nilai dari 0, 1, dan 2. Kan ini kan 0, 1, dan 2. Jadi seperti ini nih. Kalau Budi itu sama dengan 0. Kalau Asep sama dengan 1. Kalau Tony sama dengan 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau kita buat 0, maka dia langsung bertambah atau ngelooping. Nah, ngeloopingnya pakai for. Jadi kalau dia sesuai kepanjangannya dari i, dicek apakah dia lebih dari 0. Kalau kita minta mulai dari lebih dari 0 gitu, sama dengan ya istilahnya. Jadi istilahnya ya diambil pasti hasilnya array indeks 1, indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Nah, seperti itu juga kalau kita ambil dari contohnya ini yaitu 1. Ya, namun ya pasti langsung dari 1 dipanggil awalnya. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, Pak, udah mungkin udah paham ya? Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa menjelaskan hal seperti itu. Ya, saya pribadi juga kalau menjelaskan codingan itu ya masih, kalau secara konsep kita nggak tahu nih, ngerti nih. Tapi kalau kita jelaskan, jadi ini bukan saya sendiri, ya saya sendiri seperti itu juga, tapi semua orang seperti itu. Kalau kita menjelaskan, oh kamu buat program itu, coba kamu jelaskan kode kamu, wah nggak paham. Lah kan kamu yang tulis, terus kamu tulis kalau kamu nggak ngerti codingan kamu apa, ini kamu jelaskan gimana? Nah, saya sendiri juga seperti itu ya. Ya bahkan even sampai saat ini seperti itu juga saya. Karena kadang lupa juga gitu. Kadang lupa karena kalau kita udah selesai project yang lain, project yang sebelumnya kita lupa, pasti akan lupa lagi. Nah, namun even ya kalau kita udah tahu konsepnya di awal, fundamentalnya, jadi ya nggak jauh-jauh lah, pastinya nggak terlalu jauh kita akan menjelaskan hal seperti itu. Oke, seperti itu untuk mengenai linear. Kita lanjut lagi ya. Jadi saya harap udah mengerti ya linear ya. Nah, kalau di sini kita panggil sebuah, sebentar ya, sorry. Ini dapatnya, aduh. Nah, kalau ini istilahnya kita kompleksitas kuadrat. Kalau teman-teman sudah belajar matematika mengenai kuadrat, pasti udah paham bagaimana kuadrat, dua angka kuadrat, 3 angka kuadrat, dan segala macam. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman itu istilahnya, apalagi dalam yang kita lagi pelajari itu bahasa pemrograman language JavaScript, itu biasanya terjadi pada nested looping. Kan tadi kan looping cuman satu kali. Kalau nested itu berkali-kali loopingnya. Paham lah ya? Nah, jadi gini konsepnya. Jika data 10, maka 100 yang diproses. Nah, kalau yang tadi kan dia kalau jika data 10, 10 proses. Kalau yang ini jika data 10, 100 yang diproses. Jadi dikuadratkan. Nah, jadi nested looping, di loopingnya berkali-kali. Nah, ini udah mulai paham ya. Nah, kalau yang 100 maka 10.000 diproses. Oke, jangan lama-lama, kita langsung coding session ya. Ini kalau kita copy paste aja ya. Nanti kalau kita fokus nanti kita codingan ya, tapi nggak tahu konsepnya, ini bisa aja dipelajari, cuman dilihat sekilas 1 menit tahu pasti paham. Tapi kalau konsepnya nanti 1 menit ya belum tentu paham. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita langsung aja di sini buat nama filenya kuadrat.js. Kita terpisah aja biar enak ya. Ini kita copy paste aja. Nah, di sini kita mempunyai sebuah fungsi yang bernama cetak pasangan, di mana kita mempunyai sebuah parameter yaitu array, singkatannya ARR. Nah, kita di dalam sebuah fungsi ini ada yaitu namanya looping dalam dan looping luar. Di mana looping dalam dan looping luar atau sering disebut nested looping, looping berkali-kali. Nah, kalau looping luar yaitu for ini
Maksudnya ini masih di luar ya, di luar dari for ini, yang di atas ini ya, di atas ini namanya looping luar. Nah, looping luar ini kita mempunyai sebuah variabel i, di mana angkanya 0. Ketika i lebih besar dari array length, maka dia selalu ditambahkan indeksnya plus plus atau di looping. Nah, kita mempunyai sebuah looping dalam. Di dalam sebuah looping for length ini. Jadi looping dalam looping atau nested looping gitu istilahnya. Nah, sama aja kita mempunyai sebuah variabel namanya j sama dengan 0. Nah, konsepnya sama aja seperti yang di atas. Nah, nanti kalau dia sudah menghasilkan, maka dihasilkan nih, ditampilkan nanti di terminal array-nya i-nya apa dan array-nya j-nya berapa. Oke, contohnya kita buat sini aja ya. Ini aja kita copy paste ya. Untuk contoh ya. Ini bukan cetak semua, cetak pasangan. Oke, kalau seperti ini, sebelum saya menjelaskan apa hasilnya. Apa hasilnya nanti nih kalau kita ambil semua ini? Nah, ini kan kita buat sebuah fungsi. Ada looping luar dan ada looping luar dalam. Nah, dalam sebuah looping ini, dia akan berkali lipat looping terus. Tapi ada dia berhenti ya, ada returnnya. Bukan di looping terus menerus, bukan gitu ya. Tapi dia secara ini berulang kali lebih lipat ganda. Seperti tadi, ketika ada data proses 10, maka yang diproses 100. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita panggil nih, kita kita buat sebuah variabel baru yang bernama mahasiswa. Nah, di sini kita mempunyai sebuah tipe data array, ada 3 nilai, Budi, Asep, dan Tony. Nah, kita panggil sebuah fungsinya dan kita panggil sebuah variabel untuk menampilkan seperti ini. Apa nih hasilnya? Ayo. Tadi kan ingat. Hah? Asep gitu. Masih kurang tepat, tapi udah mulai mendekati. Udah mau mendekati sedikit lagi. Yang online? Gak ada juga. Oke. Jadi ini kita tampilkan dulu hasilnya ya, biar teman-teman paham. Kalau belum kita tampilkan. Nah, kita panggil aja di sini langsung node_quadrat.js. Hasilnya itu Budi Asep, Budi Tony, Asep Budi, Asep dan seterusnya. Nah, contohnya ini Budi Asep, Budi Asep, Budi Tony, baru Asep, Budi, Asep Tony. Jadi segitu. Berulang secara kuadrat. Oke ya, langsung paham lah ya. Nah, seperti itu. Kan ingat, kita kan di sini kan istilahnya kuadrat. Biasanya terjadi pada nested looping. Ada looping luar dan ada looping dalam. Looping luar dieksekusi, baru loopingnya dalamnya juga dieksekusi. Jadi saling bereksekusi, berulang loopingnya 2 kali lipat. Nah, istilah seperti itu. Oke lah, udah paham ya langsung ya. Nah. Oke, jadi hasilnya seperti itu dan hasilnya sampai terakhirnya itu Tony dan Tony. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti konsep seperti ini pasti ada nanti teman-teman mau ada studi case dimanapun pasti ada konsepnya seperti ini. Oke, kita next lagi. Nah, kalau yang ini kita kan mempunyai sebuah logaritmik. Nah, kalau logaritmik itu biasanya terjadi pada sebuah algoritma, sebuah search pencarian seperti binary search. Jadi syaratnya itu harus
array-nya itu sudah terurut. Oke, kita eksekusi lagi nih. Ini kita copy paste aja. Kita buat di sini namanya tadi logarithmic.js. Nah, contohnya kita buat seperti ini. Nah, contohnya kita mempunyai sebuah function atau fungsi yang bernama binary search, di mana di sini mempunyai yaitu parameter array dan target. Dan array ini untuk kita mau eksekusi, dan target ini mencari apa yang target kita mau eksekusinya. Jadi ada dua parameter, array dan target namanya. Di mana ada sebuah variable left yang bernilai 0 dan variable right yang bernilai array berapa ketika array-nya kurang dari 1. Length itu istilahnya berapa yang akan dihitung nanti. Mau huruf mau itu angka. Length. Nah, while tadi kan looping. Nah, jadi kalau kita looping nanti left lebih dari atau sama dengan right, maka kalau dia di tengah mid. Kalau kita lagi main Mobile Legend, di mid, nah di tengah gitu. Kalau teman-teman yang bagi Mobile Legend ya istilahnya, ada musuh di mid nih, itu mid itu tengah. Nah, matplotlor itu adalah sebuah metode untuk kita ada persen baru kita genapkan. Contohnya 5,95%. Ya udah kita genapkan aja jadi 6. Nah, itu fungsinya. Nah, nanti left tambah right dibagi 2. Nanti if ketika array-nya mid sama dengan 3 target return, maka yang diambil nilainya mid. Jikalau array-nya mid lebih dari target, left sama dengan mid akan ditambah jadi 1. Nanti hasilnya ini jadi tambahnya 1 ya. Kalau tidak ada, ya kita buat aja else, di return menjadi 1 atau dikembalikan sebuah nilai 1. Nah, oke, kita contohkan aja ya di sini left. Contohnya kita buat mahasiswa lagi. Ini kita ini aja pakai lagi ya ini ya. Baru kita buat yaitu konsol log aja. Ini kita tap aja langsung ya, cepat aja. Nah, kita mempunyai sebuah variabel yang bernama mahasiswa, di mana nanti pada datanya ada Budi, Asep, Tony. Nah, konsol log binary search ambil sebuah fungsi bernama binary, kita panggil sebuah mahasiswa ini, kita panggil Asep. Tadi kan ada 2 array ya, parameter dan target. Apa hasilnya? Kalau kita terminalkan. Asep. Hasilnya Asep. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Oke, kita lihat ya. Oh, ada ya, yang lain mana? Asep ya? Oke. Dua-duanya Asep ya jawabannya ya. Nah, kita enter 1. Ayo, apa tuh? Kenapa bisa 1? Kenapa nggak Asep? Kalau ini jadi Gilbert, apa hasilnya? Tadi kan Asep 1, kalau Gilbert ayo. Siapa yang jawab? -1. Yang jawab siapa? Saya, Pak. Kenapa -1? Karena itu masuk ke S bukan target yang sama dengan min 1. Oke, benar. Oke,
Karena dia masuk else ya. Oke, ya. Terima kasih. Siapa yang jawab tadi? Salaman ya. Nah, kalau kita lihat sama-sama, negatif 1. Nah, jadi seperti ini. Teman-teman penjelasan ya. Tadi kan karena Asep kita buat di sini. Asep tadi kan istilahnya itu 1. Istilahnya dia itu true. Benar. Dia ambil sebuah, bahasan dicek itu ada nih angkanya. Maka dibenar dia. Kalau nih contohnya di mid ya dia. Jadi kita ambil tengahnya aja nih, tengahnya. Contohnya. Kalau dia tengah mid, ini kan ada mid ya, mid itu di tengah, ada leftnya itu 0, right-nya itu negatif 1. Nah, contohnya nih, kalau kita ambilkan ini nilainya 1 kan? Benar kan? Karena ada nilai array-nya gitu 1. Kalau dicek dulu nih, apakah dia ada? Kalau ada, langsung eksekusi tampilkan hasil kan 1. Kalau tidak ada, udah dicek semuanya, ya maka false. Atau kalau kita buat di sini return-nya negatif 1 karena dia tidak ada nih right dan make gitu. Apakah ada right-nya? Di make-nya dicek juga, ya udah kalau nggak ada dua-duanya maka dinyatakan false atau kita return negatif 1. Nah, kalau di sini Tony ini kita Tony satu juga. Kita lihat. 2 bukan ya? Oh ya, 2. Karena kenapa? Kan udah dicek nih apakah labnya 0 atau negatif 1 dan indeksnya itu tadi jangan lupa 2 karena dimulai dari 0. Nah, jadi dia dicek lagi nih terus menerus. Jadi dia itu di search atau dicari. Kan kalau kita ambil di aplikasi kan ada mencari nih. Mencari. Apakah dia cek di terus? Apakah dia langsung ngeceknya? Tapi belum ada angka unik ya. Nanti kita akan belajar unik ini. Kalau secara ini masih belum efisien. Nanti kita belajar yang bagaimana efisien, bagaimana tidak efisien. Tapi di sini teman-teman harus paham dulu dasarnya. Nah, jadi seperti itu. Saya harap mungkin udah mengerti ya, dan seterusnya nanti. Nah, kita next lagi. Kita sampai jam 4 kan ya. Aduh, sempat nggak ya semuanya? Oke. Nah, jadi ini perbandingan kompleksitas ya. Tadi bagaimana kompleksitas 1, log n, log o n, log n. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana efisiensinya kalau konstan. Tadi kalau kita berbicara memakai konstan, dia sangat cepat. Kalau logaritmik cepat aja, linear sedang. Kalau linear batik itu cukup efisien, kuadrat lambat dan eksponensial sangat lambat. Ini ada beberapa yang kita belum pelajari ya. Namun yang sering dipakai yang tadi kita sudah pelajari. Ini jarang aja nanti dipelajari. Jarang aja di studi case gitu. Makanya yang sering aja di studi case yang saya tampilkan gitu. Oke, kita next lagi. Nah, studi kasus mencari mahasiswa. Nah, ini kita mencari kompleksitas yang efisien dan tidak efisien. Nah, ini nanti yang tidak efisien dan yang ini yang efisiennya. Oke, kita langsung return aja nih ya sebuah function ya. Ini kita buat aja sebuah function. Contohnya kita return ya. Tidak efisien.js. Nah, kita buat seperti ini. Contohnya sebuah function mencari mahasiswa, ada 2 array, di mana array ini nilainya dan nama ini targetnya, baru kita looping. Nanti kita cek. Nah, contohnya kita buat aja di sini let mahasiswa. Contohnya kita buat di sini sama dengan array, kita buat di sini
ambil aja yang tadi ya, biar cepat aja. Ini kita buat yang ini. Baru kita ambil sebuah seperti yang tadi, ambil aja cari mahasiswa di sini, konsolok, cari mahasiswa, ambil fungsinya mahasiswa dari variabel ini dan Tony. Nah, ini yang tadi kan studi case-nya tadi, hampir sama dengan logaritmik, tapi ini lebih spesifik. Oke. Nah, kalau teman-teman ini apa nih hasilnya teman-teman? Apa ayo? Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya, apa ini hasilnya? Hasilnya apa? Tony. Gimana? Ayo. Hasilnya ditemukan bukan Pak? Gimana? Apa katanya? Digabungkan? Ditemukan? Oke, benar ditemukan. Kita lihat ya. Oh, not, tidak, tinggal tab, yes, ditemukan karena yang dikembalikan nilainya adalah ditemukan, karena bawasan Tony itu memang ada diambil kita dari sini. Nah, kenapa saya bilang ini tidak efisien? Nanti ada dua case ya. Ini yang efisien, yang ini tidak efisien. Ini yang tidak efisien, yang ini efisien ya, terbalik, sorry. Nah, ini kenapa bisa dikategorikan tidak efisien? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, oke. Gini aja ya. Ini kan belum kita ambil nih dua case-nya ya. Mungkin teman-teman mungkin masih bingung dan segala macam. Oke, kita buat studi case-nya yang efisien ya. Nah, ini kita buat untuk studi case-nya yang efisien.js. Contohnya kita buat sini efisien.js. Nah, contohnya ini kita langsung ambil aja gitu ya. Ini kita ambil, kita copy paste. Nah, kita kan sini mempunyai sebuah variabel. Kita buat variabel yaitu mahasiswa set. Dan kita buat sebuah fungsi yaitu memperbarui set. Ada yang tahu set apa itu apa? Udah belajar pertemuan pertama? Set. Ayo apa ya set? Ada yang tahu set? Jangan di belakang, di sini aja isinya ya. Biar kelihatan. Silakan di sini aja isinya. Ayo, ada yang tahu set itu apa? Ayo, siapa ini? Tunggu bentar. Titisan ilahi, ya. Silakan, set itu apa? Seingat saya set itu struktur data Pak. Data. Iya, struktur data. Struktur data, iya benar, struktur data. Tapi apa spesifiknya? Set itu apa? Oke ya, terima kasih ya. Ya benar ya, struktur data ya. Ayo, gimana Pak? Oke, duplikat ya. Tidak mempunyai duplikat atau yang sering kita sebut unik. Unik gitu. Jadi ya kalau kita cek, kalau nggak ada duplikat ya yang unik kita cari. Gitu. Nah, contohnya di sini kita buat konsolok ya. Konsolok Andi aja nih, Andi. Kalau yang ini saya buat seperti ini aja ya. Oke. Nah, kan ini kan ada dua kategori. Ada yang tidak efisien dan ada yang efisien. Apa bisa coba sebelum saya menjelaskan teman-teman ada yang tahu
bagaimana menjelaskan ini, kenapa yang ini efisien dan yang ini tidak efisien. Kenapa? Ya gimana Pak? Kalau yang tidak efisien kenapa? Itu ya, ya nggak ada salah juga sih, nggak ada salah juga. Ya efisien ini ya untuk memaksimalkan menghemat kode gitu. Oke, it's okay. Nah, itu nggak jadi masalah, tapi bukan itu yang jawaban aslinya. Tapi itu benar ya, literally benar, literally. Apa hasilnya? Kelihatan kan? Nah, kalau daripada belakang gitu kan. Yang online tahu? Ya ini yang online nih. Saya juga harus perhatikan yang online terus ya. Biar tidak cuman mendengar suara aja gitu. Kalau mau mendengar suara ya tinggal kasih aja rekaman pembelajaran gitu. Ya kan kita record juga. Kalau mau yang online ya udah tinggal kasih aja YouTube gitu. Buat apa kalau yang ikut online nggak ada interaksi dengan sesama gitu. Oke, oke ya nih, kalau saya jelaskan dulu. Ini saya ambil dulu ya yang tidak efisien. Nah, contohnya kita ambil node, ambil file yang tidak efisien, .js ditemukan. Nah, satu lagi, kalau kita node efisien itu true. Karena saya jelaskan dulu ya, belum perbandingan ya. Kalau yang ini karena memang benar-benar ada datanya sesuai, maka yang dikembalikan nilainya itu ditemukan. Tapi kalau kita buat ini Tony nanti itu tidak ditemukan. Oke. Kalau itu tadi kita harus jelaskan. Nah, kalau yang ini true karena kita mempunyai sebuah fungsi, maka kalau dia memang ada di tipe data nilainya di set unique itu istilahnya langsung true. Kalau tidak ada ya false gitu. Nah, perbedaannya yang paling penting, kalau tidak efisien itu dia dicek satu persatu. Contohnya gini, dia dicek satu-satu. Contohnya kalau 0 itu kan indeksnya Budi. Oh, Budi. Kalau 1 itu sama dengan Asep. Kalau yang 3, yang 2 itu Tony. Ini kan indeksnya kan, indeks array-nya kan. Nah, dia dicek satu persatu. Nah, literally untuk yang efisien itu dicek langsung. Karena kita memakai sebuah yaitu set unique. Jadi dia nggak dicek lagi kayak gini, nggak dicek lagi seperti ini. Ya udah dia langsung dicek aja. Kalau memang ada Andi, ya udah langsung dicek, langkain. Nggak lagi dicek 0 itu ada, 1 ada, dicek lagi. Contohnya kita lagi mencari orang ya, orang. Ini analogi ya, analogi sehari-hari. Memang kalau kita bahas pemrograman harus tahu menganalogikan itu agak sulit gitu. Analogi kalau kita lagi cek, kamu tolong panggil Mas Budi di ruangan A2 gitu. Apakah dia memang benar apa di A2? Kan kita nggak tahu nih di A2 itu memang ada atau enggak. Ya udah dicek pasti satu kelas diintip. Oke, nggak ada tuh si Budi. Nah tapi kalau dia contohnya spesifik, saya udah telepon si Budi, dia benar-benar dia ada di A01, di kelas A01. Ya pasti langsung ketemu. Nah itu namanya istilahnya unik. Nah, jadi kalau teman-teman memakai secara search, nanti kan search ada kan di aplikasi kan, teman-teman pasti punya aplikasi dong, aplikasi apapun. Saya mau cari produk makeup, contohnya skincare, tapi ada kan kita ketik satu-satu pasti satu-satu nge-lag kan, nge-lag banget kan dicari gitu. Dia mencari semua itu produknya. Tapi kalau kita cari skincare langsung kita klik button OK dan search, dia langsung unik, langsung tercari, cepat gitu. Nah, jadi seperti itu studi case-nya. Nah, itu itu istilahnya ada yang namanya efisien dan tidak efisien. Oke, kita next lagi.
Ini kita hapus saja. Oke, kita close dulu. Ini kita clear. Kita lanjut lagi. Nah, ini kompleksitas ruang space. Jadi ini istilahnya bukan bagaimana, cuman kayak kita kalau kita membuat array baru sebesar n, dia nanti dia berapa kompleksitasnya besarnya. Ya contohnya kalau kita beli laptop berapa memorinya dan segala macam, paling seperti itu doang. Jadi kompleksitas memorinya itu berapa gitu. Dari ya contohnya kalau kita mempunyai 100 data mahasiswa, kita harus mempunyai memori yang 100 untuk mencukupi kebutuhan. Tapi kalau 200 bahkan bertambah memorinya, paling seperti itu doang. Jadi tidak terlalu apa ya. Jadi itu untuk kompleksitas ruang doang ya. Jadi untuk penjelasannya nggak kita terlalu seperti yang tadi, teman-teman cukup paham aja gitu. Seperti ini. Jadi kalau logikanya seperti itu doang. Untuk literally ya, space complexity konsepnya seperti itu. Ya even teman-teman harus tahu gitu. Bagaimana untuk pengguna memori yang fleksibel dan ya sangat sesuai gitu. Maksudnya bagaimana itu kan sesuai dengan kembali lagi dengan kebutuhan teman-teman untuk membuat sebuah application gitu. Paling seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk mengenai space complexity ya. Nah, kita next lagi ya. Mungkin kita langsung ke method nanti ya. Method built-in. Ada pertanyaan untuk hal ini? Sebelum kita nanti ke mempelajari itu built-in method. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ini kita sampai jam 4 ya. Kalau saya satu orang lah. Ayo, satu orang lah. Masa nggak ada yang bertanya? Yang online dong, yang online. Ya sampai jam 4 ya. Sempat nggak ya? Oke, ya udah nanti aja ya. Saya buat 2 langsung aja bertanya nanti ya. Oke, ini kalau kita sampai jam 4, soalnya dikit lagi sini. Dikit lagi. Enggak, lumayan sih, lumayan. Maksudnya biar nanti soalnya ini sangat penting kita biar nggak terlambat ya. Soalnya kalau udah next pertemuan lagi, kita udah baru lagi gitu. Biar nanti teman-teman bisa paham gitu. Tapi nanti 2 orang ya nanti ya. Nanti yang ini satu dan nanti yang satu lagi. Oke, ada yang tahu? Kita akan belajar mengenali built-in method di bahasa language JavaScript. Ada yang tahu pengenalan built-in method? Ada? Oke, kita langsung next lagi. Apa itu built method JavaScript? Nah, jadi si language JavaScript ini maupun ya keseluruhan ya, dia menyediakan sebagai berbagai built-in method atau function bawaan. Fungsinya untuk apa? Tentunya memudahkan pengolahan data dalam array tanpa harus menulis algoritma secara manual. Oke, kita langsung eksekusi aja. Nah, di metode itu ada banyak ya, banyak banget gitu. Tapi saya ambil 3 aja yang sering digunakan dalam studi kasus. Setiap aplikasi pasti nanti teman-teman harus membuat sebuah metode yang 3 ini pasti ada. Gak jauh-jauh pasti harus wajib menggunakan ini. Yaitu yang pertama map, yang kedua filter, dan yang ketiga reduce. Ada yang udah tahu? Apa sudah belajar? Belum? Belum? Oke. Teman-teman tepat sekali. Untuk hari ini kita belajar itu. Oke, kita next. Nah, yang pertama itu metode map. Digunakan untuk mengubah setiap elemen dari array menghasilkan array baru dan jumlah elemennya yang sama. Ada array yang lama, array lama, kita buat array baru nanti hasilnya.
Jadi kalau yang ini apa? Elemen itu elemen nilai elemen saat ini. Kalau indeks itu posisi elemen. Kalau array yang asal bawaannya. Oke. Kalau kita tidak masih bingung, kita langsung lihat contoh. Nah, contohnya kita langsung eksekusi aja ya, yang ini. Kita copy paste saja, nggak usah terlalu apa-apa gitu. Kalau bagi saya nggak usah terlalu apa-apa ya. Yang penting konsep teman-teman konsepnya udah tahu, gampang lah. Map.js. Kalau kita fokus satu ya menghabiskan waktu. Nanti teman-teman untuk pertemuan materi yang selanjutnya, ya kalau kita banyak waktu, it's okay gitu kan istilahnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita mempunyai map itu kan istilahnya kita mempunyai, yaitu tadi kan kita kembali lagi, yaitu sebuah elemen dalam array. Ingat, kata kuncinya itu mengubah elemen yang lama menjadi elemen yang baru setiap jumlahnya ya, gitu. Istilah itu yang harus di kata kunci. Nah, oke. Di sini kita mempunyai sebuah let yang bernama variabel angka, di mana tipe datanya array, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita buat sebuah variabel baru yaitu bernama hasil. Di mana di sini kita buat sebuah angka, kita ambil variabel angka dan kita tambahkan elemen baru dan kita buat function atau fungsi, dan untuk itemnya nanti kita return. Return itu apa? Apa nilai yang kita kembalikan? Item dari si angka jadi item dia ya, karena kita sudah buat fungsi. Nah, item ini apa? Oke, jadi kita buat operasinya yaitu dikali 2, maka hasilnya apa? 2, 4, dan 8. Yaps, kita lihat hasilnya, dan itu benar. Kenapa bisa menjelaskan? Selain kalau kita berpikir logikanya itu cuma dikalikan, ya itu normal. Kenapa bisa 2, 4, 6, 8? Alasan yang tepat. Karena kita belajar map. Metode map. Tadi baru saya jelasin loh, kata kunci. Hah? Ya, itu benar sekali. Kan tadi saya bilang harus diingat kata kuncinya. Array map, method map itu mempunyai, ketika ada elemen yang lama, array yang lama, elemen ya, maka kalau ada yang kita buat sebuah return, ya kita buat untuk hasilnya, maka dia langsung membuat sebuah elemen array yang baru. Ya karena ya kalau ini kita langsung kalikan aja kalau hasilnya, gitu. Kalikan 2 aja gitu biar bisa mau mengubah elemen yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu untuk map. Oke, kita next lagi. Ini biar kita tidak banyak ini ya. Nggak usah base breaking ya. Nggak usah lah ya. Ini kita 352 loh. Soalnya 2 lagi lah. Ada map, 2 lagi kan, filter sama reduce ya. Biar sempat kita ya. Oke, untuk metode filter. Ingat, filter itu untuk menyaring. Ya sama, kalau kita menyaring kotoran, loggingnya menyaring yang bersih. Nah, itu berdasarkan kondisi yang tertentu saja. Nanti hasil array yang baru hanya berisi elemen yang kondisi bahwa dia memang benar-benar terpenuhi. Bahwa dia benar-benar terpenuhi. Betul, itu kan kuncinya. Ya kalau tidak terpenuhi, ya nggak bisa, harus terpenuhi. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini kita copy paste aja ya. Ingat, di sini kita buat itu filter.js. Nah, kita mempunyai sebuah variabel angka yang bernilai array 1, 2, 3 sampai 8.
Dan kita buat variabel baru namanya genap. Dia sama dengan angka dan kita buat sebuah ngefilter buat function item, nanti item ini jadi angka. Nah, nanti dikembalikan sebuah parameter item itu di operasi dasar pembagian hasil 2 sama dengan 0. Maka hasil dari variabel genap yang kita panggil itu apa? Literally apa sebenarnya? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Kenapa? Genap yang bisa dibagi sama angka 2. Oke, benar. Ada lagi, mungkin jawabannya, ayo diskusi. Oh, ternyata itu kurang tepat, Pak. Atau saya mau melengkapi gitu. It's okay gitu. Ini sebenarnya diskusi kita. Ayo. Nggak ada? Oke, kita lihat hasilnya. Kita not filter.js 2, 4, 6, dan 8. Ya, kalau tadi temannya Mas, tadi teman-teman kita, saya nggak tahu namanya gitu. Oh, Mas Rifki ya? Riki, oh ya. Mas Riki menjawab tadi sudah tepat kali ya, dan benar ya. Nah, di sini kan kita buat sebuah pembagian hasil 2. Jadi kalau ketika dia sama dengan 2 pembagian hasil 2, maka dia sama dengan diangkai mulai dari 2. Nanti dia bagi hasil harus yang genap. Karena pembagian hasilnya 2, yang genap yang. Nah, jadi seperti itu. Maka hasilnya yang ditampilkan yaitu 2, 4, 6, dan 8. Jadi dia istilahnya difilter. Ambil saja yang kondisinya yang terpenuhi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita next lagi. Ya, yang terakhir metode reduce. Jadi ini istilahnya menggabungkan keseluruhan antara si map dan filter. Jadi dia menjadi nilai satu akhir. Jadi kita buat sebuah array reduce mempunyai sebuah function di mana ada parameternya 2 dan nilainya sini akumulator. Current value nanti kita cari dan mencari hasil atau return yang akan dikembalikan sebuah nilai. Nah, akumulator itu hasil sementara. Current value itu istilahnya elemen array saat ini. Dan nilai awalnya nanti nilai awal sebuah perhitungan. Kita lihat contohnya. Oke, kita lihat langsung eksekusi metode reduce. Reduce.js. Nah, di sini kita mempunyai sebuah studi kasus yaitu metode reduce. Ada sebuah variabel angka yang bernilai tipe datanya array, di mana dalam itu ada 10, 20, 30, 40. Let total angka reduce tadi kan menjumlahkan keseluruhan atau menggabungkan keseluruhannya. Nah, kita mempunyai sebuah fungsi atau function di mana ada 2 parameter yaitu ACC dan item. Item ini kita sudah langsung untuk mengeksekusi nanti sebuah fungsinya. Nah, kita mengembalikan sebuah nilai atau kita return istilahnya ACC plus item. Di mana di sini kita buat sebuah 0. Maka totalnya berapa? 100. Gimana bisa 100? Hah? Ayo angkatan. Ya. Gabungan. Oke, benar ya. Benar sekali ya. Ada lagi mungkin? Oke, kita lihat sama-sama. Kita klik dulu ya. Not reduce.js 100
Karena kenapa? Ya, dibilang Pak tadi sudah benar ya, Pak Lukman ya. Pak Lukman sudah benar karena digabungkan keseluruhan. Karena kita memakai apa? Reduce. Jadi di sini kita buat totalnya nih. ACC ditambah item. Dari kita sudah mempunyai angka di sini 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40, maka langsung hasilnya 100 karena kita memakai sebuah metode yang bernama reduce. Gampang kan? Kalau dijelasin seperti ini gampang. Kalau tapi teman-teman ya ya pasti ya harus paham mengerti hal seperti ini. Ya kalau seperti ini ya udah banyak kok. Tinggal kita pakai ChatGPT, lempar sana, clear, selesai. Tapi kalau nggak tahu konsepnya, alur, sama ya kalau kita belajar matematika ya. Kalau matematika kan istilahnya harus tahu jalannya. Kalau jalannya sudah salah di awal, maka hasilnya salah di akhir. Jadi teman-teman harus tahu alur, flow, untuk bagaimana si codingan ini dieksekusi. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman ya, paham lah ya. Oke teman-teman, nanti jangan lupa isi absen ya, absennya juga ya. Mungkin absennya literally sampai 430. Oke. Jadi perbandingan map, filter dan reduce itu istilahnya kalau map mengubah, kalau yang filter menyaring, kalau yang ketiga menggabungkan. Jadi itu perbandingannya. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada saya putar aja. Untungnya saya udah buat nama teman-teman semua ini. Oke, kita ambil satu orang aja lah biar nggak terlalu lama. Oh, dia izin ya tadi ya. Izin ya, tadi saya lihat sih di WA. Izin. Ini kita remove. Samsul benar ya. Bagaimana? Mana orangnya? Ini ya? Oh. Kalau tidak bisa, ya mungkin hukumannya cuma buat jokes bapak-bapak aja. Oke, pertanyaannya. Saya minta cuman apa itu untuk kompleksitas. Kita kan sudah belajar kompleksitas tadi. Nah, saya cuma minta sederhananya aja bagaimana konsep maksud dari konsep kompleksitas linear. Linear. Iya, barusan kita bahas. Ayo. Unsur manusia atau proses yang berkaitan dalam sesuatu sehingga membuat sulit dipahami atau diselesaikan. Itu yang ini ya? Iya. Yakin jawabannya itu? Ayo, kita lihat ya. Nih. Biar teman-teman bisa mengulang lagi ya. Tadi jawaban apa? Udah lupa lagi nih. Nah, ini kita lihat ya. Yang linear tadi kita lihat nih. Waktu
seiring jumlahnya data. Bagaimana menurut teman-teman? Benar atau salah? Nah, kalau yang contohnya tadi kan kita udah buat nih, yang ini. Yang I-nya tadi bertambah. Kalau dia cetak semua, ambil sebuah array-nya, indeksnya. Bagaimana? Tadi Mas mungkin jawabannya yang kompleksitas ini kali ya? Hah? Ayo silakan Mas. Hah? Ayo nggak apa-apa, buat aja jokes bawa-bawanya biar kita selesai. Bagaimana? Hah? Jokes bapak-bapak. Gajah-gajah apa yang jahat? Kita puasa di bulan. Kita proses. Oh, teman-teman dengar nggak nih? Tuh nggak dengar tuh. Oke, it's okay. Oke, ini kan istilahnya buat seperti ini biar kita walaupun udah selesai kelas ya masih bercerita gitu, maksudnya bergembira. Oke ya, terima kasih buat semuanya. Oke, satu lagi, jangan lupa ada tugas di rumah. Tugasnya seperti apa? Oke, di sini saya akan jelaskan tugasnya. Harus dipahami dulu ya. Tugasnya, literally tugasnya saya belum upload ke Elma, tapi nanti setelah kita perkuliahan akan saya langsung upload ke Elma. Even teman-teman harus tahu dulu apa tugas kita. Nah, tugas yang pertama pertemuan kedua. Nah, nanti teman-teman bacanya 7 pembelajaran. Nah, soal tugasnya ada soal 1 membuat menampilkan array. Nanti teman-teman baca aja bu array, nanti apa eksekusinya. Contoh, ini contoh outputnya ya. Contoh outputnya seperti ini. Nah, yang kedua operasi dasar array. Nah, diberikan array seperti berikut. Nah, apa eksekusinya? Lakukan operasi tambahkan angka 60, hapus elemen, dan semacamnya, dan seterusnya. Soal yang ketiga, menggunakan metode map. Diberikan array nilai mahasiswa, bla 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 bla. Ini contohnya let nilai. Gunakan metode map membuat array berisi nilai tambah 5 poin. Ditambah 5 poin, contoh. Ini contohnya. Soal keempat, menggunakan filter dan semacamnya. Ada di sini buat sebuah let variabel nilai dan isinya ada. Buat program untuk menampilkan yang lulus saja. Ketentuan nilai lulus adalah lebih besar sama dengan 70. Contoh outputnya seperti di bawah. Nomor 5, reduce dan semacamnya. Outputnya seperti ini. Nanti contohnya, ini contoh ya. Nanti itu lain lagi. Nanti baca lagi. Nah, untuk soal ke-6 nanti teman-teman baca aja. Ini gampang kok ini. Soal yang ke-7 buat program meminta user masukkan 5 angka. Contoh outputnya seperti ini. Dan format pengumpulannya bagaimana harus diketahui. Nama lengkap, NIM, kelas, semester, mata kuliah. Kirimkan file kode JavaScript. Nah, teman-teman harus men-screenshot hasil ini dari terminalnya dan kode JS-nya dikirim. Nah, mau itu buat digunakan konsol browser silakan. Mau pakai Node.js seperti saya silakan. Mau pakai online silakan. Yang penting hasilnya dikirimkan screenshot. Nah, sertakan komentar pada setiap kode program biar rapi. Buat kode komentar. Udah tahu kan komentar itu apa? Hah? Belum.
Komentar itu seperti ini. Biar rapi. Ini apa nih? Maksudnya soal nomor 1 kah? Apa itu namanya? Itu komentar. Bawasan kode yang tidak dipakai. Ya kita buat aja sini kodenya gitu. Ini kan komentar. Ini tidak dipakai dan tidak berfungsi. Itu komentar istilahnya. Nah, file harus dikirim berbentuk zip melalui sistem Elma nanti yang saya perintahkan. Yaitu file kode JS, screenshotnya, filenya itu maksimal 5 MB. Jawaban diunggah nanti ke Elma dan batas akhir pengumpulannya itu Jumat 13 Maret 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini yang online masih standby kan? Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti sesi pertemuan kedua hari ini. Saya harap terima kasih. Nanti ya walaupun belum pulang, ada yang belum pulang ya hati-hati di jalan. Dan nanti sebentar lagi selamat berbuka buat teman-teman yang mengikuti puasa. Semoga puasanya berikutnya akan lancar, dipermudah. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Jangan lupa isi absensinya. Siap. Oke, saya izin meninggalkan room ya.